Salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Anak-anak kami sekalian, Bapak masih sangat berharap anak-anak masih tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran daring yang kita lakukan sampai saat ini. Baik anak-anak, mohon perhatiannya. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang kelanjutan dari sistem gerak manusia. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang tulang, rangka tubuh manusia, serta persendian. Saat ini kita lanjutkan tentang otot. Baik, pada bagian yang kelima ini akan kita bahas tentang otot. Di awal kita sudah pernah menyinggung tentang otot ini, bahwa otot adalah sebagai alat gerak aktif. Nah, apa itu yang dimaksud dengan otot? Otot adalah sebuah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia maupun hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Otot terbentuk dari sel-sel otot yang memiliki banyak inti sel atau nukleus. Otot mampu bergerak dengan cara berkontraksi, yaitu memendek atau mengerut, dan berelaksasi, yaitu memanjang atau mengendur. Kontraksi otot dipengaruhi oleh energi adenosin trifosfat atau energi ATP yang dihasilkan melalui proses metabolisme tubuh. Energi kimia berupa ATP yang dihasilkan melalui metabolisme tersebut akan diubah menjadi energi mekanik sehingga mampu menghasilkan pergerakan, yaitu berupa pergantian kontraksi dan relaksasi pada otot. Umumnya, hasil kontraksi otot ini akan memunculkan panas tubuh. Oleh sebab itu, apabila kita melakukan gerakan-gerakan otot pada tubuh, akan memicu pengeluaran keringat. Karena keringat itu berasal dari meningkatnya suhu di dalam tubuh akibat adanya kontraksi yang terjadi pada otot. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif dan stabilitas atau keseimbangan tubuh, serta termogenesis di dalam tubuh. Kita lanjutkan bagian A, yaitu jenis-jenis otot. Berdasarkan histologi otot dan lokasi jaringan otot, maka otot dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Baik anak-anak, yang pertama akan kita bahas tentang otot rangka atau otot lurik. Apa itu yang dimaksud dengan otot rangka atau otot lurik? Otot lurik merupakan otot yang melekat pada rangka sehingga disebut juga sebagai otot rangka. Otot rangka atau otot lurik tersebut membentuk sebagian besar jaringan otot pada tubuh. Serat-serat pada otot rangka ini memiliki inti sel yang banyak dan berada di bawah kendali sistem saraf somatik atau saraf sadar, sehingga dapat menimbulkan gerakan-gerakan di bawah kesadaran dengan kekuatan yang diberikan pada kerangka, sehingga mekanisme kerjanya sama dengan tuas atau kaprol. Baik, ciri-ciri otot lurik antara lain. Yang pertama, bentuknya silindris dan memanjang. Bisa kita perhatikan gambar yang ada di samping, yaitu adalah gambar otot lurik. Yang kedua,
tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang yang disebut sebagai garis diskus intercularis secara berselang-seling sehingga mirip seperti lurik. Yang ketiga, mempunyai banyak inti sel atau nukleus dan letaknya di tepi sel atau jaringan. Yang keempat, cara kerja otot lurik adalah di bawah kesadaran kita atau atas perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut juga sebagai otot sadar. Yang kelima, otot lurik ini umumnya dapat kita temukan pada otot paha, otot betis, otot dada, kemudian otot lengan. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos merupakan salah satu dari 3 jenis otot yang dimiliki oleh manusia. Otot polos disebut polos karena tidak memiliki lurik atau tidak memiliki daerah terang atau daerah gelap, sehingga tampak polos. Cara kerja otot polos ini dipengaruhi oleh saraf tak sadar atau atas perintah sumsum tulang belakang. Otot polos terdapat pada seluruh saluran pencernaan, saluran pernapasan, pembuluh darah, pembuluh limfatik, ginjal, dinding perut, kandung kemih, serta organ-organ yang ada di dalam tubuh kecuali organ jantung. Ciri-ciri otot polos adalah sebagai berikut. Yang pertama, sembari kita dengarkan ciri-ciri otot, kita juga mengamati gambar otot polos yang ada di samping. Yang pertama, ciri-ciri otot polos adalah bekerja secara tidak sadar atau secara autonom atas perintah sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah tidak memiliki pola lurik atau tidak memiliki daerah terang maupun daerah gelap sehingga tampak polos. Memiliki sel satu atau berinti tunggal dan letaknya terdapat di tengah. Bersifat elastis dan berbentuk gelendong atau spindle dengan bagian tengah yang menggelembung. Di bagian tengahnya lah terdapat inti sel atau nukleus dan kedua ujungnya meruncing. Itulah ciri-ciri dari otot polos. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap, memiliki banyak inti sel yang berada di tengahnya, serta hanya ditemukan pada organ jantung, sehingga otot jantung disebut juga otot istimewa. Ciri-ciri otot jantung adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Sama halnya seperti otot lurik yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, selnya mempunyai satu atau banyak inti sel dan letaknya berada di tengah serabut sel. Yang ketiga, otot bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah oleh otak. Tetapi kerja otot jantung itu dipengaruhi oleh persediaan oksigen yang cukup di dalam paru-paru atau di dalam tubuh. Yang keempat adalah berkontraksi kuat dan berirama. Artinya, jantung melakukan kontraksi maupun relaksasi
secara bergantian. Ketika jantung berkontraksi, maka darah akan dipompa keluar dari ruang jantung. Begitu. Dan ketika jantung berelaksasi, maka darah akan dihisap dari pembuluh darah sehingga darah kembali masuk ke dalam jantung. Begitu. Yang kelima adalah fungsi otot jantung adalah menyusun jantung, menggerakkan jantung di dalam proses memompa darah ke seluruh tubuh, membersihkan sisa metabolisme tubuh, membantu memompa darah di dalam jantung, serta menunjang pekerjaan jantung lainnya. Itulah fungsi dari otot jantung yang terdapat di dalam organ jantung pada tubuh kita. Baik anak-anak, itulah 3 jenis otot yang menyusun tubuh pada manusia. Baik, kita lanjutkan. Bagian B adalah cara kerja otot. Nah, tadi sudah kita bahas bahwasannya otot mampu berkontraksi maupun berelaksasi. Nah, sekarang akan kita bahas berdasarkan cara kerjanya, maka kerja otot dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah kerja otot sinergis. Artinya, di mana otot yang bekerja sama atau dengan cara sama-sama berkontraksi maupun sama-sama berelaksasi. Itu dapat kita temukan misalnya pada otot lengan, yaitu pada otot pronator teres dan otot pronator quadratus pada lengan bawah, sehingga dapat menghasilkan gerakan menengadah maupun gerakan menelungkup. Ketika tangan kita menengadah, maka otot pronator teres akan sama-sama melakukan kontraksi. Dan ketika tangan kita melakukan gerakan menelungkup, maka otot pronator quadratus akan melakukan gerakan kontraksi. Dan otot pronator teres melakukan gerakan relaksasi. Demikian, jadi sehingga sama-sama melakukan gerakan kontraksi maupun gerakan relaksasi. Baik, yang kedua adalah otot antagonis. Otot antagonis berkebalikan dengan cara kerja otot sinergis, di mana satu otot melakukan kontraksi dan otot yang lain melakukan gerakan relaksasi ketika melakukan suatu gerakan yang sama. Misalnya pada otot bisep dan otot trisep. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Berikut ini adalah contoh kerja otot antagonis atau kerja otot yang berlawanan. Yang pertama adalah gerakan ekstensi dan fleksi. Kemudian gerakan abduksi dan adduksi. Yang ketiga adalah gerakan depresi dan elevasi. Yang keempat adalah gerakan supinasi dan pronasi. Dan yang kelima adalah gerakan inversi dan eversi. Itulah contoh dari cara kerja otot secara antagonis yang dapat ditemukan pada tubuh. Anak-anak sekalian, boleh sambil memperagakan cara kerja dari otot antagonis tersebut. Misalnya seperti ekstensi dan fleksi. Ekstensi merupakan gerak meluruskan tangan dan gerak fleksi adalah gerakan menekukkan tangan. Itu dia. Kemudian gerakan abduksi merupakan gerakan menjauhi badan. Sedangkan gerakan adduksi adalah gerakan merentangkan atau gerakan mendekatkan badan. Contohnya ketika kita melakukan gerakan merentangkan tangan, itu merupakan contoh dari gerak abduksi atau gerakan menjauhi badan. Kemudian ketika kita melakukan posisi siap di mana tangan kita menempel ke badan,
itu merupakan salah satu contoh gerakan adduksi. Demikian juga gerakan depresi dan elevasi bisa dibaca ya, sambil disimak baik-baik. Oke, di akhir dari pembelajaran kita ini terdapat 5 tugas. Oleh sebab itu, silakan anak-anak menyelesaikan, menjawab tugas-tugas tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam materi pembelajaran kita ini. Dan seperti biasa, dikumpullah ini tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Bapak tidak lupa untuk menekankan kepada anak-anak supaya tetap belajar, mengulang kembali pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita pelajari selama ini, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih.